Rasulullah adalah orang yang suka memberi, tidak menimbun harta kekayaan untuk diri atau keluarga sendiri. Rasulullah tidak segan-segan memberikan hartanya kepada sahabat yang membutuhkan, meski dirinya pada saat itu juga dalam keadaan butuh. Kedermawanan Rasulullah tidak diragukan lagi, sehingga Anas bin Malik, salah satu pelayan Rasulullah, menilai kalau Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Banyak cerita tentang kisah kedermawanan Rasulullah. Di antaranya adalah kisah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dikisahkan bahwa pada saat itu Rasulullah yang sedang bersama Sayyidina Umar bin Khattab didatangi seorang lelaki. Seorang lelaki itu sengaja menemui Rasulullah untuk meminta sesuatu. Tanpa pikir panjang, Rasulullah langsung memberinya. Keesokan harinya, lelaki itu mendatangi Rasulullah lagi untuk meminta-minta. Tanpa banyak tanya, Rasulullah lagi-lagi memberinya sesuatu. Tanpa banyak tanya, Rasulullah lagi-lagi memberinya sesuatu. Pada hari ketiga, seorang lelaki tersebut menemui Rasulullah. Ia meminta-minta kepada Rasulullah. Namun sayang, pada hari ketiga itu Rasulullah tengah tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan kepada lelaki itu. Aku tidak mempunyai apa-apa sekarang, tapi ambillah apa yang engkau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku akan membayarnya, kata Rasulullah kepada lelaki itu. Rupanya Rasulullah masih bisa memberi kepada lelaki itu, meski dirinya pada saat itu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Caranya, lelaki itu diminta untuk berutang kepada orang lain. Utang itu lalu diatasnamakan kepada Rasulullah. Jika Rasulullah punya uang, maka ia akan membayar utang lelaki tersebut. Inilah seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Mereka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Apa yang dilakukan Rasulullah ternyata dikritik oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berpendapat Rasulullah tidak perlu memaksakan diri untuk memberi kalau memang sedang tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Kritikan Sayyidina Umar bin Khattab langsung direspon oleh seorang sahabat Ansor yang baru datang. Sahabat Ansor itu menyarankan agar Rasulullah terus berinfak dan tidak memperdulikan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan takut dan jangan khawatir dengan kemiskinan, kata sahabat Ansor itu. Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Sikap dermawan sudah sangat melekat pada diri Rasulullah. Bahkan pada saat-saat akhir hidupnya, Rasulullah berpesan kepada Sayyidah Aisyah agar menyedekahkan hartanya yang tersisa. Rasulullah tidak ingin ketika wafat masih menyimpan harta. Merujuk buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih oleh Habib Quraisyihab, dikatakan ketika Rasulullah sakit menjelang wafatnya, beliau memerintahkan istrinya Sayyidah Aisyah untuk mengirimkan beberapa uang dinar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar disedekahkan.
Setelah menyampaikan pesan itu, Rasulullah pingsan. Sayyidah Aisyah lantas dibuat sibuk akan hal itu. Ketika Rasulullah sadar kembali, beliau menanyakan kepada Sayyidah Aisyah, apakah uang dinarnya itu sudah diberikan kepada Sayyidina Ali untuk diinfakkan? Rasulullah lantas tidak sadarkan diri lagi. Sayyidah Aisyah sibuk dibuatnya sehingga tidak sempat menunaikan amanat Rasulullah itu. Untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah mengingatkan agar uang dinarnya yang disimpan Sayyidah Aisyah diberikan kepada Sayyidina Ali agar disedekahkan. Lagi-lagi Rasulullah pingsan lagi. Akan tetapi beberapa saat setelah kejadian itu, Sayyidah Aisyah menunaikan amanat Rasulullah. Beberapa uang dinar Rasulullah itu akhirnya diberikan kepada Sayyidina Ali dan disedekahkan kepada para sahabat yang membutuhkan.